Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, tolong teman-temannya dipimpin berdoa. Tias, silahkan dipimpin rekan-rekannya berdoa. Oh ya, baik teman-teman. Sebelum kita memulai belajar, tempat duduk siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tias. Teman-temannya sudah dipimpin berdoa. Nah, untuk selanjutnya, salah satu dari kalian maju melafalkan Pancasila. Silahkan Stefani untuk maju, sedangkan teman-teman yang lainnya berdiri dan mengikuti apa yang diucapkan Stefani. Silahkan Stefani. Ya, Pak. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Stefani. Tepuk tangan untuk Stefani, anak-anak. Boleh duduk lagi, Pak. Ya, silakan duduk kembali. Pak Sus. Ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pelajaran hari lalu? Tentang jenis-jenis pecahan? Siapa yang masih ingat? Lupa, Bapak. Apa saja jenis-jenis pecahan itu? Tidak ada yang pecahan ingat sama biasa, sekali. Bapak. Ya, Yuli? Ada pecahan biasa. Iya, betul sekali, pecahan biasa. Ada yang lain? Pecahan campuran, Bapak. Betul sekali, Sitiati. Pinter-pinter ini murid Bapak ini ya. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang pecahan biasa. Nah, bagaimana kita akan menjumlahkan pecahan biasa yang sama penyebutnya? Tinggal ditambah, Bapak. Tinggal ditambah, pinter banget Yulia. Nah, untuk yang sama tinggal ditambah. Sekarang yang berbeda penyebut. Bagaimana cara menjumlahkannya? Siapa yang masih ingat? Kali ya, Pak ya. Disamakan, Bapak. Iya, KPK-nya, Bapak. Penyebutnya sama, Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyamakan penyebutnya, anak-anak? Nah, ya. Ayo, siapa yang bisa dengan menggunakan apa kemarin? Atau mencari apa? Dari KPK-nya, Bapak. Betul sekali, mencari KPK-nya. Iya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Ya. Setelah mempelajari materi pada hari ini, Bapak harapkan kalian dapat menjumlahkan dua pecahan yang berpenyebut berbeda. Anak-anak, apakah kalian di rumah suka menonton video di HP kalian? Suka. Suka semua ya? Suka. Iya. Nah, sekarang Bapak akan putarkan video pembelajaran untuk kalian semua. Jangan lupa alat tulisnya disiapkan, buku dan pulpennya. Gunanya apa, anak-anak? Nah, nanti dalam kalian mencermati video yang Bapak putarkan, kalian catat apa saja yang terdapat di dalam video itu dan apa saja yang belum dapat kalian pahami. Nanti selesai menonton video dapat ditanyakan pada Pak Sus dan dapat kita bahas bersama. Tolong disiapkan semuanya alat tulisnya. Sudah, Pak. Sudah semua?
Sudah, Pak. Nah, terima kasih. Sekarang cermati video yang Bapak putarkan dengan baik ya. Kok diam, nggak dijawab anak-anak? Iya, Bapak. Nah, itu yang semangat, ya. Yang semangat dalam belajar. Anak-anak semuanya masih ingatkah kalian tentang pembilang dan penyebut? Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembantu atau penyebut. Seperti kita lihat pada contoh bilangan 1/2. Angka 1 sebagai pembilang dan angka 2 sebagai penyebut. Perhatikan contoh berikut ini. Edo membawa buah melon 1/8 bagian. Benny membawa melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Melon Edo ada 1/8. Melon Benny ada 1/2. Melon Edo dan Benny jika dijumlahkan 1/8 ditambah 1/2. Bagaimana cara mengerjakannya? Samakan penyebutnya apabila penyebut belum sama. Cara menyamakan penyebut dapat dilakukan dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil kedua bilangan tersebut. Atau bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan mika matematika. Seperti apa mika matematika itu dan bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan penjelasan Pak Sus berikut. Yang pertama, buat dua mika dengan ukuran yang sama. Kemudian, buat arsiran sesuai dengan soal. Yang kedua, putar 90 derajat ke kanan mika yang kedua. Seperti dapat kalian lihat pada gambar nomor 2. Yang selanjutnya, atau langkah yang ketiga, tumpuk atau gabungkan kedua mika tersebut hingga menjadi satu seperti gambar nomor 3. Perhatikan cara menghitung. Yang pertama, untuk mencari pembilang, hitung semua arsiran. Jika ada arsiran yang berhimpitan, dihitung 2. Sedangkan untuk mencari penyebutnya, hitung semua kotak, baik yang diarsir maupun yang tidak diarsir. Jika ada arsiran yang berhimpitan, hanya dihitung 1. Sehingga ketemu pembilangnya adalah 10 dan penyebutnya adalah 16. Hasil dari 1/8 ditambah 1/2 adalah 10/16. Apabila dapat disederhanakan, maka sederhanakan hasil tersebut dengan cara membagi kedua pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, maka dihasilkan bilangan 5/8. Jadi, jumlah melon Edo dan Benny adalah 5/8 bagian. Anak-anak semuanya, sampai di sini, apakah kalian dapat memahami penjelasan dari Pak Sus tentang penggunaan mika matematika untuk menjumlahkan dua pecahan yang berbeda penyebutnya? Perhatikan contoh soal berikut. Ibu mempunyai 1/2 kilogram gula di rumah. Kemudian, ibu membeli gula lagi sebanyak 3/4 kilogram. Berapa kilogram jumlah gula ibu seluruhnya? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Anak-anak, kita rubah terlebih dahulu soal tersebut menjadi kalimat matematika. Kalimat matematikanya, gula yang sudah dimiliki ibu 1/2. Kemudian membeli lagi. Karena membeli lagi artinya gula ibu bertambah. Bertambahnya 3/4 kilogram. Maka dapat kita tuliskan 1/2 ditambah 3/4 sama dengan 2/4 tambah 3/4 sama dengan 5/4. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita rubah ke dalam pecahan campuran sehingga menjadi 1/4. Nah, anak-anak, apakah sekarang kalian sudah mengerti penjelasan dari Pak Sus? Nah, anak-anak, apakah kalian suka dengan video yang Pak Sus tampilkan? Suka, Pak. Suka, Bapak. Kalau Ya. suka, sekarang informasi apa yang kalian dapat dari tayangan video tadi? Ayo, coba dikemukakan pendapatnya.
Penyebutnya enggak sama. Tadi itu cara menyebut Nah, menjumlahkan penyebut enggak sama. Terus ada pakai mika itu, Pak. ya, pintar Siti Fatimah. Ayo yang lain. Apalagi? Melakukan pecahan yang berbeda, Bapak. Ya, terima kasih ya. Berarti kalian sudah melakukan apa yang Pak Sus arahkan tadi ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan berpenyebut berbeda. Di dalam video tadi ada sebuah soal. Edo dan Beni. Edo membawa 1/8 bagian melon. Dan Beni membawa setengah bagian. Nah, penyebutnya sama atau berbeda, anak-anak? Nah, caranya kita harus menjumlahkan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Seperti kita perhatikan, cara menyamakan penyebut dapat dilakukan dengan mencari KPK. Nah, selain itu anak-anak, ternyata untuk menyamakan penyebut kita juga bisa menggunakan sebuah media yang namanya Mika Matematika. Tadi sudah sedikit disampaikan dalam video, akan Pak Sus ulas lagi agar kalian lebih paham. Nah, perhatikan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kemarin Pak Sus sudah memberikan tugas pada kalian untuk membuat 2 buah mika. Nah, sekarang apakah sudah dibawa mikanya? Bawa, Bapak. Bawa. Sekarang perhatikan cara menggunakannya. Tadi di soal disebutkan 1/8. Di sini ada 2 buah mika. Mika yang pertama kita bagi menjadi 8 bagian. Kita berikan garis, ya. Nah, itu untuk mewakili ya 1 bagiannya diarsir, itu mewakili 1/8 dari soal tadi. Kemudian soal yang kedua tadi, melonnya si Beni tadi berapa? Nah, Bapak. Ya, 1/2. untuk 1/2 kita bagi menjadi 2 bagian. Kemudian 1 bagiannya kita arsir. Nah, perhatikan pula arah arsirannya anak-anak. Yang 1/8 arsirannya lurus. Yang 1/2 arsirannya betul sekali. Nah, sekarang kita putar mika yang kedua ya, seperti kalian lihat semuanya. Kita putar ke kanan. Nah, selanjutnya langkah yang selanjutnya yang ketiga kita gabungkan kedua mika tadi. Nah, seperti yang Pak Sus contohkan. Bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan, ya. Untuk menghitung pembilang itu tempatnya yang atas atau yang bawah? Nah, Di atas, nah, Bapak. betul sekali di atas. Hitung arsiran. Jika ada arsiran yang berhimpitan, dihitung 2. Oke. Jadi semua arsiran dihitung. Apabila ada yang berhimpitan, kita hitung 2 kali. Ya. Di sini ada berapa yang berhimpitan? Ada berapa tempat? Ada 1 tempat. Ada 1 tempat berarti kita hitung menjadi 1, 2, kemudian tambah lagi yang tidak berhimpitan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa, Fatimah? Ada 10 ya. 10, pintar sekali. Berarti sudah ketemu pembilangnya 10. 10. Kemudian bagaimana untuk menghitung penyebutnya? Penyebut tadi yang atas atau yang bawah, Yuli? Yang bawah, Bapak. Nah, ya, kita hitung semuanya. Apabila ada yang berhimpitan, hanya kita hitung 1. Nah, setelah dihitung 1, 2, 3, 4. Ayo bersama-sama. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 ya, Pak? Iya, 12 kali 16. Maka ketemu penyebutnya 16. Kita tulis hasilnya. Yang atas kita tulis pembilang tadi 10. Yang bawahnya kita tulis 16. Nah, nih ketemu 10/16. Kemudian apabila dapat disederhanakan, karena ini dapat disederhanakan anak-anak, caranya bagaimana? Kita pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Apabila yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. 10 dibagi 2 berapa? 5. Yang 16 dibagi 2? 8. Nah, hasilnya ada 8. Oke. Nah, sampai sini apakah ada yang belum mengerti cara penggunaan mikanya? Katanya Ya, silakan. untuk menghitung penyebut yaitu tadi berarti dihitung semua ya, Pak ya? Iya, Kotak-kotaknya itu. dihitung semua. Apabila ada yang berhimpitan, untuk penyebut cukup dihitung 1 saja, beda dengan pembilang tadi.
Oke, Ya, sudah. terima kasih, Pak. Ada yang lain? Pak, sebentar Pak, saya tanya. Iya, silahkan Resita. Berarti kalau untuk mencari pembilang, itu kalau yang berhimpitan dihitung 2. Ya, Terus yang dihitung itu cuma yang diarsir. iya betul. Oh, kalau yang penyebut semuanya dihitung, tapi yang berhimpitan dihitung 1 seperti itu. Betul sekali Resita. Begitu caranya. Bu, siapa yang bisa membaca? Ayo Bapak. Satu, ayo. Bapak, saya Bapak Sudiati Bapak. Contoh soal. Ibu mempunyai 1/2 kilogram gula di rumah. Kemudian ibu membeli gula lagi sebanyak 3/4 kilogram. Berapa kilogram jumlah gula ibu seluruhnya? Ya, terima kasih ya. Di sini kita tuliskan yang pertama cara menjawabnya. Yang informasi yang ada dari soal cerita. Gula ibu di rumah tadi ada berapa? Setengah kilo Kemudian, gula. Gula yang dibeli ibu tadi ada berapa? 3/4 Kilogram. Berapa jumlah gula ibu? Ditambahkan berarti ya, Pak ya? Ya, Berarti ditambahkan ya? ya betul sekali. Bapak belum menjelaskan, kalian sudah bisa ditambah. Nah, tadi gunakan mika kalian untuk yang setengah Ditambahkan. Jika yang tadi dibagi bisa menjadi dihapus berapa lagi, Pak. bagian? Nah, pertama setengah dulu ya? Ya, yang setengah dibagi menjadi berapa bagian mika yang pertama? Jadi Dua. dua. Jadi dua. Yang Itu diarsir Mika yang berapa? tadi sama kan, Pak? Ya, terus sama yang dapat. Ya, yang diarsir hanya berapa bagian? Satu. Satu. Terus untuk yang kedua, 3/4 dibagi menjadi berapa bagian? Empat. Yang Ya, terima diarsir kasih. 3. Ya, diarsirnya 3 bagian. Sekarang kita gabungkan langkahnya sama seperti dengan mika yang Pak Sus contohkan tadi. Nah, terus dihitung, ketemu berapa itu? Pembilangnya berapa? 5/4. 5. Penyebutnya? Empat. Iya. Nah, karena yang atas pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita jadikan pecahan campuran. Caranya dibagi 5 dibagi 4 ya. 5 dibagi 4 dapat 1. Sisa ini kita tuliskan jadi penyebut. Pembilang ya. Kemudian penyebutnya tetap 4 ya. Nah, sekarang siapa yang berani maju? Nanti yang berani maju akan Pak Sus berikan bintang. Salah tidak apa-apa. Kalau salah nanti Pak Sus betulkan, tidak saya Pak Sus marahi. Pak Sus akan membagi kalian dalam kelompok. Nah, sebelum jadi kelompok, kalian kerjakan 3 soal ini dalam waktu 6 menit. Ya, tolong dibantu dibagikan itu Sri Haryatin, dibagikan soalnya ke teman-temannya satu-satu. Dikerjakan sendiri-sendiri, Bapak. Masing-masing sudah dikerjakan anggota kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian tata meja kalian itu berdekatan dan duduknya berhadapan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan anak-anak, tolong mejanya jangan diseret tapi diangkat bersama-sama bersama dengan temannya ya. LKPD anak-anak. Nah, LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian kerjakan soal ini dan diskusikan dalam kelompok kalian. Nah, di sini ada petunjuk-petunjuknya ya. Tolong baca dan dicermati petunjuk-petunjuknya agar kalian mudah dalam mengerjakan tugas yang Bapak berikan ini ya. Dibaca, dipahami mulai dari ini. Kemarin selain mika juga Pak Sus suruh bawa itu spidol warna ya. Gunanya kali ini kita akan gunakan ya. Silahkan kalian baca. Nanti kalian pasangkan ya dari soal ini dengan jawaban di sebelah kanan ini. Dipasangkan. Kemudian di kolom jawaban ini jangan lupa juga ditulis jawabannya ya. Jangan sampai tidak ditulis. Nah, selesai mengerjakan kalian susun jawaban tadi di bawah ini ada nomor 1, 2, 3 dan 4. Nomor 1 jawaban nomor 1. Nah, selanjutnya nanti kalian baca. Itu membentuk kata apa ya. Silahkan nanti di dalam kelompok harus aktif. Ada yang kerjasama ya, ada yang menggambar mikanya, ada yang menuliskan jawabannya. Nah, nanti kemudian ada yang usul, jawabannya seperti ini, oh hasilnya seperti ini. Nah, terakhir, kalau sudah kalian selesai mengerjakan, nanti tolong hasil diskusi kalian presentasikan atau kalian bacakan di depan kelas.
Kalian tunjukkan kerjasama kalian di dalam kelompok ya. Itu Yang N. N 14 15. Nah, silakan 15. dulu di kolomnya. Kemudian nomor 2. Saya, Pak. Ya, Yuli. Ya, 4/10 ditambah 5/10 sama dengan 9/10, Pak. Nah, sekarang sudah terbentuk, keempat-empatnya sudah terisi. Membentuk kata apa, anak-anak? Nias. Ya, betul sekali. Tepuk tangan ya. Kelompoknya Yuli akan saya berikan bintang, saya tempel di depan ya. Tadi bintangnya ada 2, ada yang kelompokan, ada yang sendiri. Jadi bintangnya banyak di kelas Masih ini. ada lagi. Iya, banyak sekali bintangnya. Setelah kita mengerjakan secara kelompok, apakah masih ada hal yang belum dipahami dari materi tadi? Silahkan ditanyakan kembali. Kalau kalian sudah kembali ke tempat kalian semula, kira-kira poin apa atau kesimpulan apa yang dapat kalian pahami dari materi tadi? Ayo gunakan bahasa kalian sendiri. Apa yang kalian dapatkan? Fatimah? Itu Pak, kan tadi belajarnya pakai Mika untuk memudahkan cari penyebutnya ya Pak ya. Iya betul, Mika untuk memudahkan penyebut. Ayo yang lain apalagi? Nah, untuk menyamakan persepsi, Pak Khusus berikan poin-poin pelajaran hari ini. Yang pertama, kita dalam menjumlahkan penyebut berbeda harus kita samakan dulu penyebutnya. Nah, mencari KPK. Kalau kesulitan mencari KPK, kita gunakan apa tadi? Mika. Kemudian, apabila pembilangnya lebih besar, kita jadikan pecahan Campuran. ya. Ada satu lagi, apabila dapat kita sederhanakan, maka harus kita iya, betul sekali. Nah, sebelum Pak Asus memberikan soal yang akan kalian kerjakan secara sendiri-sendiri, tidak kelompokan lagi, apakah ada hal yang ditanyakan lagi? Tanya sekarang. Ya, Pak. Apakah dari kalian sudah mendapatkan soal masing-masing? Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah. Jangan sampai ada yang terlewat ya, nanti ada alasan, saya belum mengerjakan Pak, belum dapat soal. Boleh ada sampai alasan seperti itu ya. Nah, silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh melihat pekerjaan temannya ya, tidak boleh contohan, nggak boleh turun ya. Jadi kalian kerjakan sendiri nanti kalau ada yang nurun nilainya Khusus kurangi ya, meskipun nilainya bagus, kalau ketahuan nyontek punya temannya Khusus kurangi ya. Silahkan dikerjakan. Hari ini kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Iya, betul sekali. Semoga apa yang Pak Sus sampaikan tadi dapat kalian pahami ya. Jangan lupa ketika di rumah nanti diulangi lagi, dicoba lagi. Jangan hanya kalau di rumah itu main terus ya, main bersama teman atau mainan HP. Jangan seperti itu. Kalian harus memulai pelajaran. Main itu boleh, ya, main boleh, tetapi belajar juga harus dilaksanakan. Sudah dipahami? Terima kasih. Nah, Pak Sus rasa cukup sekian pelajaran hari ini. Nah, tolong nanti ketua kelasnya Tias ya, nanti teman-temannya dipimpin berdoa ya. Silahkan Tias. Saya lagi Pak. Ya, besok baru gantian. Oke Pak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Tias. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.